berkenaan dengan mata kuliah Muhammadiyahan. Apakah berkenan, nggih? Terima kasih sebelumnya. Untuk pertanyaan pertama, kita mulai dari yang basic dulu deh. Apa sih yang mendorong para pendiri SD Muhammadiyah ini untuk mendirikan SD Muhammadiyah itu, Pak? Di sini hanya ada 2 SD Islam. Ya otomatis ya persaingan ya harus ya. Jadi kita ingin mewujudkan generasi Qurani, generasi tahfidz ya. Jadi kita mempunyai brand tersendiri agar memacu minat masyarakat untuk menyekolahkan di sekolah kami. Jadi di situ kita membuat brand sekolah tahfidz. Jadi di situ ada target setelah lulus dari SD kita 6 tahun, yang itu awalnya harus target tahfidz itu hafal 3 juz. Jadi kita branding seperti itu. Jadi persaingan dengan sekolah-sekolah negeri lainnya, ya kita otomatis membidik dari segala arah lah. Cuman pada waktu itu kan tahfidz itu tidak ada ya di Kecamatan Tanggul ini. Jadi kita membuat branding seperti itu. Jadi karena awalnya ingin menjadi sekolah tahfidz. Ya. Baik Ibu, melanjutkan beberapa pertanyaan yang telah tersampaikan tadi, namun sayangnya terkendala cuaca, jadi kita bisa untuk pindah di sini deh. Tadi ada beberapa pertanyaan yang disampaikan seperti kegiatan rutin apakah yang ditanamkan kepada siswa-siswi SD Muhammadiyah Situ Tanggul ini, Ibu? Tiap pagi itu ada murojaah pagi. Jadi anak-anak datang menaruh tasnya di kelas, terus mengambil Al-Quran, surat tahfidz. Itu sudah kami sediakan tempat di halaman untuk putri, di lantai 2, bersama lantai 2 itu untuk laki-laki. Jadi di situ disetelkan murojaah, ada petugas yang menyetelkan murojaah, anak-anak itu menyimak sambil menirukan murojaah. Itu hafalan juz amma, terus hadis, juga doa sehari-hari seperti itu. Jadi diawali pembiasaan dulu. Semakin intens, semakin sering kita memperdengarkan, otomatis anak-anak hafal dengan sendirinya. Baik, yang berikutnya mengenai Ibu tadi telah menyampaikan bahwa di Tanggul sendiri ini masih ada 2 sekolah Islam seperti itu, Ibu. Adakah kegiatan khusus yang menjadi suatu ciri khas pembeda dari sekolah Islam yang lain atau sekolah-sekolah yang lain dari SD Muhammadiyah Satu Tanggul ini? Salah satu ciri khas dari sekolah Muhammadiyah itu mampu menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan agama dengan ilmu pengetahuan umum. Kalau di sekolah lainnya mungkin pendidikan agama Islam hanya 2 jam per minggunya. Kalau di kita banyak pendidikan agama itu, jadi ada Muhammadiyahan, tahfidz, murojaah, pendidikan agama Islam itu sendiri, bahasa Arab ya. Jadi imbang antara ilmu pengetahuan umum dengan ilmu pengetahuan agama. Dan di SD Muhita ini ada beberapa ekskul yang tidak dimiliki yang tidak dilaksanakan oleh ekskul lainnya di Kecamatan Tanggul ini. Contohnya ekskul panahan. Kami akan mengulik mengenai fasilitas yang ada di SD Muhammadiyah Satu Tanggul ini seperti apa? Alhamdulillah untuk fasilitas di sini hanya SD Muhammadiyah di atas dari SD lainnya. Misalkan di sini ada kelas program intensif. Ya. Intensif itu dari fasilitas setiap kelas ada ber-AC, ya ber-AC. Yang membedakan antara kelas intensif dengan reguler ya. Jadi intensif itu sistemnya SPB, kemudian kalau reguler itu adalah infak. Jadi kalau infak itu sesuai kemampuan dan biasan orang tua. Jadi kita tidak mematuhi ya dipakai sih, cuman
bebas lah memilih murid itu. Kalau di intensif karena fasilitas itu memang bisa dikatakan kalau murid mengatakan ini sekolah mahal, ya maka karena fasilitas itu juga apa? Maksudnya fasilitas itu beda, ya ada AC, ada LCD dan sebagainya. Jadi otomatis SPP-nya juga mahal. Jadi rata semua siswa yang di sini. Dan yang membedakan kalau di kelas intensif ini satu kelas siswanya kurang dari 20, didampingi 2 guru, ada guru kelas dengan didampingi oleh guru ngaji atau guru bahasa. Kalau di reguler sesuai waktu 28 sampai 30 siswa yang didampingi hanya satu guru yang guru kelas. Jadi Bu, ingin tanya bagaimana cara SDG Muhammadiyah Sertambul mengenalkan nilai-nilai kemanusiaan pada siswa-siswi di bawah naungannya? Kalau pelajaran Muhammadiyah itu memang mulai kelas 1 sampai kelas 6 itu ada. Jadi hukumnya wajib untuk pelajaran Muhammadiyah. Dan di sela-sela itu kita selipkan pelajaran akhlak, etika itu terhadap adik kelas, usia sepadan, kakak kelas, orang yang itu dan sebagainya. Karena pelajaran adab dan etika itu di sekolah lain sepertinya tidak ada. Kalau di sini di samping teori juga praktek. Jadi di situ ketika melanggar dari apa yang sudah disepakati oleh warga sekolah, maka di situ ada punishment. Tetapi punishmentnya yang detail, jadi punishment itu suruh menulis hadis. Mungkin Ibu mempunyai pesan untuk generasi muda saat ini supaya tidak melupakan nilai-nilai keislaman serta termotivasi untuk semangat dan beramal saleh. Ya itu tadi ya, kita harus senantiasa memilih teman. Jadi ketika teman kita perokok ya, memang awal kita tidak mungkin aku ikut merokok, tapi lama-kelamaan kita akan menjadi perokok juga. Begitu juga ketika kita berteman dengan orang yang ahli ibadah, sholatnya, ngajinya, otomatis sedikit banyak kita akan terpengaruh. Ya. Jadi saran saya, ya memilih teman itu akhlak yang baik itu. Baik, terima kasih Bu Aziza untuk acara ini. Kurang lebihnya saya dan juga rekan-rekan saya mohon maaf. Kami akhiri dari Ketua Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan dimudahkan selalu ya menggapai cita-cita. Terima kasih. Ya, sama-sama.